Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Tumbal Sungai Batu Hitam. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Desa Kembangsari adalah permata tersembunyi di kaki Gunung Batu Hitam. Sebuah nama yang diambil dari formasi batuan raksasa yang mendominasi cakrawala. Namun bagi penduduk desa, nama itu lebih dari sekedar penunjuk geografis. Ia adalah cermin dari sungai yang membelah desa mereka, Sungai Batu Hitam. Sungai ini adalah sumber kehidupan. Nadinya yang tidak pernah berhenti berdetak, airnya yang jernih mengalir deras dari hulu pegunungan, mengisi irigasi yang mengairi sawah-sawah hijau. Tepiannya menjadi area bermain anak-anak. Tawa riang mereka selalu terdengar di antara gemercik air, menjadi melodi harian yang menenangkan. Para ibu sering terlihat di sana, berjongkok sambil mencuci pakaian. Berbagi cerita dan gosip ringan, kaum pria dengan jaring di tangan sabar menanti ikan-ikan yang melimpah. Namun di tengah semua keindahan itu ada satu hal yang berbeda. Sebuah batu andesit raksasa, hitam pekat, berdiri kokoh di tengah sungai. Konon batu itu adalah sisa meteor yang jatuh ribuan tahun lalu. Keberadaannya memberikan kesan sakral dan misterius. Beberapa penduduk tua mempercayai bahwa batu itu memiliki penjaga, entitas gaib yang berdiam di sana. Ada yang menyebutnya penunggu batu hitam. Sosok yang tidak pernah terlihat namun kehadirannya terasa. Para orang tua sering memperingatkan anak-anak mereka jangan terlalu dekat dengan batu hitam saat matahari terbenam. Penunggunya tidak suka diganggu. Suatu sore saat senja mulai menyelimuti desa, Pak Rahmat, seorang kakek tua yang dikenal paling sering memancing, terkejut melihat sebuah boneka kain tua tersangkut di salah satu ranting pohon di tepi sungai, tepat di dekat batu hitam. Boneka itu tampak lusuh dengan mata kancingnya yang hilang. Pak Rahmat mengambilnya mencuci bersih, lalu menggantungkannya kembali di ranting lain, seolah memberikan tempat yang lebih layak untuk istirahat. Ia berbisik pelan, "Kasihan sekali boneka ini, mungkin hanyut dari hulu." Tanpa ia sadari, aksinya itu akan menjadi awal dari serangkaian kejadian aneh yang akan mengubah hidup seluruh warga Kembangsari. Beberapa hari kemudian, cuaca cerah namun sungai terasa dingin. Bu Siti, istri Pak Rahmat, merasakan hal aneh saat mencuci. Tiba-tiba air yang tadinya bening berubah keruh. Ia melihat bayangan aneh seperti gelombang yang tidak biasa melintas di bawah permukaan. Merinding, ia buru-buru mengangkat cuciannya dan pulang. Malamnya ia menceritakan apa yang dilihatnya kepada Pak Rahmat. "Rasanya seperti ada yang lewat di bawah air, Mas. Dingin sekali," bisiknya. Pak Rahmat hanya mengangguk, mencoba menenangkan istrinya. Mungkin cuma perasaanmu saja, Bu. Anginnya memang sedang kencang air-air ini." Namun ia sendiri tidak bisa mengabaikan rasa tidak nyaman yang tiba-tiba merayap di hatinya. Desa Kembangsari yang awalnya tenang kini mulai diselimuti kegelisahan. Meskipun belum ada kejadian fatal, bisikan-bisikan tentang hal-hal aneh di sekitar Sungai Batu Hitam mulai menyebar. Anak-anak yang biasanya riang bermain kini pulang lebih cepat. Para ibu-ibu yang tadinya betah berlama-lama di tepi sungai kini mencuci dengan tergesa-gesa. Sungai yang tadinya menjadi sumber kehidupan, perlahan-lahan tapi pasti mulai terasa seperti menyimpan rahasia gelap. Kehadiran batu hitam yang megah dan sakral kini terasa seperti monumen keheningan yang menakutkan, menunggu sesuatu yang tidak terhindarkan untuk terjadi. Penduduk desa merasa ada aura tidak kasat mata yang menyelimuti mereka. Sebuah ketakutan yang tidak bisa mereka jelaskan. Mereka tahu
Kedamaian yang mereka nikmati selama ini akan segera berakhir. Kedamaian yang rapuh itu akhirnya pecah sebulan setelah kejadian boneka kain dan air keruh. Seorang pedagang keliling bernama Maman yang dikenal ramah dan selalu tersenyum ditemukan mengambang tidak bernyawa di dekat batu hitam. Tubuhnya sudah membengkak, wajahnya pucat pasi, namun anehnya tidak ada luka sedikit pun. Warga berkerumun di tepi sungai, mata mereka penuh ketakutan. Innalillahi, padahal kemarin sore saya masih melihat tertawa-tawa di warung Bumina, ujar salah seorang warga. Awalnya kematian Maman dianggap sebagai kecelakaan biasa. Mungkin terpleset, arus di situ memang agak deras, kata Pak Lurah mencoba menenangkan suasana, namun keyakinan itu runtuh sebulan kemudian. Seorang pemuda pendaki dari kota yang mampir untuk menikmati keindahan sungai Batu Hitam menghilang. Pencarian dilakukan dan 3 hari kemudian jasadnya ditemukan di hulu, tersangkut di bebatuan. Kondisinya sama, tanpa luka, seolah-olah dia tenggelam tanpa perlawanan. Bisik-bisik yang dulu hanya sebatas mitos kini berubah menjadi keyakinan yang menakutkan. Sungai ini meminta tumbal, kata seorang sesepuh, matanya menerawang. Tapi hanya dari orang luar, mereka yang bukan darah Kembang Sari. Logika yang aneh, namun bagi warga itu adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Mereka merasa ada entitas gaib yang menjaga sungai dan entitas itu menolak kehadiran orang asing. Ketakutan itu seperti wabah. Kabar tentang sungai pemakan orang asing menyebar dari mulut ke mulut. Melintasi desa-desa tetangga, warga Kembang Sari mulai merasa terasing. Pedagang dari desa lain enggan mampir. Para pemuda yang biasa berwisata kini memilih jalur lain, dan bahkan sanak keluarga dari luar desa pun takut untuk berkunjung. Desa Kembang Sari yang dulu dikenal ramah dan terbuka, kini dijuluki desa kutukan. Anak-anak yang bermain di tepi sungai sering diolok-olok oleh anak-anak dari desa lain. Hati-hati, nanti dimakan sungai kalian, teriak mereka. Wajah-wajah lugu itu pun menunduk malu, merasa seperti mereka membawa beban kutukan. Pak Lurah, seorang pria parubaya yang bijaksana, mencoba berbagai cara untuk mematahkan mitos ini. Ia mengundang tokoh agama, menyelenggarakan doa bersama, dan bahkan memasang papan peringatan di sepanjang sungai. Namun semua itu sia-sia. Ketakutan sudah merasuk terlalu dalam. Suatu sore ia duduk di teras rumahnya menatap ke arah sungai yang kini terlihat begitu asing dan menakutkan. Istrinya Bu Lurah membawakan secangkir teh hangat. Sampai kapan, Pak? Desa kita sudah seperti kuburan hidup. Pak Lurah menghela nafas panjang. Entahlah, Bu, rasanya kita sudah mencoba semua cara, tapi ketakutan ini sudah seperti hantu yang bersemayam di hati warga. Ia menatap istrinya dengan tatapan kosong. Yang paling saya takutkan, Bu, kalau suatu hari tumbal itu bukan lagi dari orang luar, tapi dari diri kita sendiri. Malam itu hening menyelimuti desa. Suara jangkrik dan kodok yang biasanya menjadi orkestra malam kini terasa seperti bisikan-bisikan dingin yang membawa pesan gaib. Pak Rahmat yang dulu sangat menyukai sungai, kini hanya berani memancing dari jauh. Ia sering merenung, teringat pada boneka kain yang ia temukan. Apa yang sudah aku berbuat? Gumamnya pelan. Ia merasa bersalah, seolah-olah ia telah membuka pintu bagi entitas jahat untuk masuk. Sementara itu di gubuknya yang tersembunyi, Dukun Karta menyeringai. Matanya yang merah menyala menatap ke arah batu hitam. 1, 2, masih banyak lagi. Gumamnya suaranya serak dan menakutkan. Ia tahu ketakutan warga adalah bahan bakar terbaik untuk rencananya, dan ia menunggu korban berikutnya. Mitos dan ketakutan yang menyelimuti desa Kembang Sari akhirnya mencapai puncaknya. Jika sebelumnya korban selalu orang dewasa, kali ini korbannya adalah seorang anak kecil, namanya Rizky, bocah berusia 10 tahun dari desa tetangga, yang datang ke Kembang Sari bersama ayahnya untuk menjenguk neneknya. Rizky yang polos dan penuh semangat tidak tahu menahu tentang cerita-cerita seram di sekitar sungai Batu Hitam. Sore itu ia bermain layang-layang di lapangan terbuka dekat sungai. Angin berembus kencang, membuat layang-layangnya terbang tinggi. Ia tertawa gembira
tidak menyadari bahwa tawanya akan menjadi suara terakhir yang didengar oleh penduduk desa. Beberapa warga yang melihatnya bermain mengingatkan Rizky untuk tidak terlalu dekat dengan sungai. "Dek, jangan ke sana, main di sini saja," seru Pak Rahmat dari teras rumahnya. Rizky hanya melambaikan tangan, senyumnya cerah, dan terus mengejar layang-layangnya yang meliuk-liuk tertiup angin. Tiba-tiba tali layang-layangnya putus. Layangan itu meluncur deras, jatuh tepat di dekat batu hitam. Tanpa berpikir panjang, Rizky berlari untuk mengambilnya. Pak Rahmat yang melihat kejadian itu tiba-tiba merasa cemas. Jantungnya berdebar kencang. Ia teringat pada semua kejadian aneh yang terjadi di sekitar batu hitam. Ia berteriak memanggil Rizky, tetapi suaranya hilang ditelan angin yang berdesir kencang. Ketika ia sampai di tepi sungai, layang-layang itu sudah tersangkut di dahan pohon, tapi Rizky sudah tidak ada. Yang ada hanyalah jejak kaki kecil yang berhenti tiba-tiba di tepi lumpur. Kabar hilangnya Rizky menyebar seperti api. Anak kecil yang hilang!" teriak warga satu sama lain. Rasa takut yang dulu hanya bisik-bisik kini berubah menjadi panik. Ayah Rizky yang mendengar kabar itu langsung berlari ke tepi sungai. Wajahnya pucat. "Di mana anakku? Di mana Rizky?" teriaknya histeris sambil memandang warga. Warga hanya bisa menggelengkan kepala. Air mata memenuhi mata mereka. Pencarian besar-besaran pun dilakukan. Ratusan warga Kembang Sari dan desa tetangga bahu-membahu menyisir sungai dari hulu hingga hilir. Mereka menyelam hingga dasar, membalik setiap batu, dan menyisir setiap celah. Namun jasad Rizky tidak pernah ditemukan. Yang tersisa hanyalah keputusasaan dan duka yang mendalam. Orang tua Rizky duduk di tepi sungai, menangis pilu. "Rizky pulang, nak pulang!" tangis ibunya pecah. Kehilangan Rizky bukan hanya menambah daftar korban, tetapi juga membangkitkan kemarahan dan kecurigaan dari desa-desa tetangga. Mereka yakin ada sesuatu yang tidak beres di Kembang Sari. "Mereka menyembunyikan sesuatu, pasti mereka yang melakukan ini," teriak seorang pemuda dari desa tetangga. Warga Kembang Sari merasa malu, terpojok dan putus asa. Mereka tahu ada kebenaran yang disembunyikan, tetapi mereka terlalu takut untuk menghadapinya. Malam itu hening yang mencekam menyelimuti desa. Jangkrik dan katak pun seolah ikut terdiam. Para warga berkumpul di balai desa. Mata mereka dipenuhi rasa takut dan lelah. "Kita tidak bisa begini terus. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi," kata Pak Lurah dengan suara gemetar. Ia menatap wajah-wajah yang lelah di hadapannya. "Jika tidak, desa kita akan hancur." Namun tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Mereka semua merasa buntu. Di kejauhan, di balik kegelapan malam, Dukun Karta menyeringai. Ia tahu betul di mana jasad Rizky. Ia mengelus-ngelus patung kecil di hadapannya. Matanya yang merah menyala memancarkan kepuasan. "Anak kecil, tumbal paling murni," bisiknya. Suaranya seperti bisikan angin yang dingin. Ia menikmati ketakutan yang menyelimuti desa. Baginya itu adalah bukti bahwa kekuatannya semakin besar. Ia menunggu karena ia tahu sebentar lagi sebuah kekuatan besar akan datang untuk mencoba menghentikannya, dan ia sudah bersiap untuk menyambutnya. Kabar tentang tragedi yang menimpa Rizky sampai ke telinga Kiai Hasan, seorang ulama sepuh yang tinggal di pesantren di kabupaten sebelah. Kiai Hasan bukan hanya dikenal karena kedalaman ilmu agamanya, tetapi juga karena kemampuannya mengobati orang sakit dan menyelesaikan masalah-masalah pelik yang tidak terpecahkan. Ia memiliki karisma yang menenangkan. Sorot matanya yang teduh mampu membuat siapapun merasa damai. Mendengar kisah pilu di Kembang Sari, hati Kiai Hasan tergerak. Ia merasa terpanggil bukan sebagai sosok yang menghakimi, melainkan sebagai seorang ayah yang ingin mencari tahu mengapa anak-anak terus menjadi korban. Ia memutuskan untuk pergi ke desa Kembang Sari, meskipun murid-muridnya sempat khawatir. "Kiai, janganlah pergi. Kabar yang beredar di sana sangat menyeramkan," kata salah satu muridnya. "Bisa jadi ada jin atau iblis yang bersemayam di sungai itu." Namun Kiai Hasan hanya tersenyum. "Setiap kejahatan punya sebabnya, dan setiap sebab bisa ditemukan akarnya," jawabnya dengan suara tenang. "Ini bukan tentang melawan jin, tapi tentang mencari kebenaran yang disembunyikan. Kehilangan seorang anak adalah duka kita semua, tidak peduli dari desa mana kita berasal." Kedatangan Kiai Hasan disambut dengan campuran rasa hormat dan kecurigaan.
warga Kembang Sari berkumpul di balai desa. Mata mereka menyiratkan kelelahan dan rasa putus asa. Mereka mengira Kyai Hasan datang untuk menghakimi mereka, untuk menyalahkan mereka atas kutukan yang menimpa desa mereka. Namun Kyai Hasan menghentikan langkahnya dan memandang satu persatu wajah-wajah yang lelah itu. "Assalamualaikum," sapanya dengan lembut. "Saya datang bukan untuk menuduh atau menyalahkan. Saya datang karena saya merasa duka kalian adalah duka saya juga. Kita semua adalah satu keluarga. Saya hanya ingin membantu mencari jawaban agar arwah anak-anak yang hilang bisa tenang dan desa ini kembali damai." Perkataan Kyai Hasan menenangkan hati warga. Salah seorang sesepuh desa maju dan menceritakan semua kejadian dari awal, tentang pedagang yang tenggelam, pemuda pendaki yang menghilang, dan akhirnya hilangnya Rizky. Mereka juga menceritakan tentang mitos tumbal orang luar dan julukan desa kutukan yang kini melekat pada desa mereka. Kyai Hasan mendengarkan dengan seksama. Ia tidak memotong pembicaraan. Matanya tetap tenang. Setelah semua cerita selesai, ia hanya mengangguk. "Apakah ada hal lain yang terasa aneh di desa ini? Hal-hal kecil mungkin yang kalian abaikan?" Warga saling pandang. Ada yang menceritakan tentang air sungai yang tiba-tiba keruh, ada yang bercerita tentang suara-suara aneh di malam hari, dan ada yang menceritakan tentang seringnya mereka melihat dukun Karta mondar-mandir di dekat sungai. Mendengar nama dukun Karta, Kyai Hasan terdiam sejenak. Ia sudah mendengar banyak rumor tentang dukun ini. Meskipun dukun Karta dikenal sering membantu warga, reputasinya juga diwarnai oleh cerita-cerita tentang ritual-ritual aneh. "Baiklah," ujar Kyai Hasan. "Sekarang antarkan saya ke tepi sungai, tempat terakhir Rizky terlihat. Saya ingin mendoakannya." Warga mengantarnya ke tepi sungai. Matahari sudah mulai terbenam dan bayangan-bayangan panjang menyelimuti desa. Tiba di tepi sungai, Kyai Hasan langsung melangkah menuju batu hitam. Ia duduk bersila di atas sebuah batu yang datar, menghadap ke arah batu raksasa yang menancap di tengah sungai. Tatapannya lurus ke depan, seolah-olah ia sedang menatap sebuah misteri yang siap untuk dipecahkan. Warga hanya bisa memandang dari kejauhan, terdiam dalam ketegangan. Mereka tahu sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Malam itu, hening di tepi sungai batu hitam terasa begitu pekat. Setelah seluruh warga kembali ke rumah masing-masing, hanya Kyai Hasan yang tersisa. Ia duduk bersila di atas batu yang dingin, menghadap batu hitam yang megah dan menakutkan di tengah sungai. Angin malam berdesir kencang membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering. Kyai Hasan memejamkan mata, memusatkan seluruh batinnya. Ia mulai merapalkan doa-doa dengan suara yang lirih namun penuh kekuatan. Doa-doanya bukan sekedar permohonan, melainkan sebuah percakapan mendalam dengan alam semesta. Sebuah upaya untuk menembus batas antar alam nyata dan alam gaib. Tiba-tiba udara di sekitarnya terasa menusuk, jauh lebih dingin dari biasanya. Suara gemercik air yang tadinya menenangkan kini terdengar seperti bisikan-bisikan aneh yang saling bersautan. Kyai Hasan tetap khusyuk dalam doanya. Ia merasakan adanya kehadiran yang tidak biasa. Bisikan-bisikan itu semakin jelas, seolah-olah datang dari setiap celah di balik pepohonan. "Kyai, janganlah kau ikut campur. Ini sudah menjadi takdir mereka untuk menjadi tumbal." Suara-suara itu terdengar parau, seperti ribuan suara yang digabungkan menjadi satu, diikuti oleh tawa yang melengking, dingin dan menakutkan. Kyai Hasan tidak gentar. Ia tahu ini adalah ujian. Ia tahu bahwa ia tidak berhadapan dengan sekedar hantu atau roh penasaran, melainkan entitas jahat yang sudah lama bersemayam di sana. Ia mempererat konsentrasinya, doa-doanya semakin cepat dan mantap, seolah-olah ia sedang membangun benteng gaib di sekelilingnya. Saat itulah suara-suara aneh itu mereda, digantikan oleh suara tangisan yang menyayat hati. Tangisan itu datang dari dalam air, dari dalam kegelapan. Kyai Hasan membuka sedikit matanya dan melihat bayangan-bayangan samar di dalam air. Mereka adalah sosok-sosok yang tenggelam. Wajah mereka pucat pasi, menatapnya dengan mata kosong penuh permohonan. Salah satu bayangan itu adalah bayangan seorang bocah yang Kyai Hasan yakini adalah Rizky. Bayangan itu menunjuk ke arah batu hitam, lalu ke arah sebuah gubuk tua yang reot di ujung desa. Kyai Hasan menutup kembali matanya. Ia menyalurkan energinya ke dalam doa yang lebih dalam.
Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah gambaran yang sangat jelas. Ia tidak hanya mendengar tetapi juga melihat. Dalam penglihatannya ia melihat seorang pria tua yang sedang membakar kemenyan di tepi sungai di dekat batu hitam. Pria itu adalah Dukun Karta. Dukun Karta tidak sedang meminta tumbal dari sungai, melainkan memberikan tumbal kepada Raja Iblis penguasa Gunung Batu Hitam. Ia melihat Dukun Karta dengan bangga menyerahkan jasad-jasad yang tenggelam satu persatu. Ia melihat bagaimana iblis itu menyeringai puas, dan sebagai imbalannya Dukun Karta diberikan kekuasaan dan kekayaan. Penglihatannya berakhir dengan bayangan Dukun Karta yang tersenyum jahat, menenggelamkan rizki dan kemudian mengubur jasadnya di bawah batu hitam. Kiai Hasan membuka matanya, nafasnya terengah-engah, keringat dingin membasahi dahinya. Ia bangkit dari duduknya. Ia tahu kebenaran yang menakutkan itu. Ini bukan tentang kutukan. Ini bukan tentang roh jahat yang mendiami sungai. Ini adalah tentang kejahatan manusia yang bersembunyi di balik mitos. Tumbal itu tidak diminta oleh sungai, melainkan diberikan oleh seorang dukun kepada iblis. Kiai Hasan tidak membuang waktu. Ia menoleh ke arah gubuk reot di ujung desa, gubuk Dukun Karta. Hati kecilnya merasa bimbang, namun ia tahu bahwa ia harus melakukannya. Ia harus menghadapi Dukun Karta dan mengungkap kejahatannya. Sebelum fajar menyingsing, ia melangkah pasti dengan sebuah kebenaran yang kini ia genggam erat di tangannya. Kebenaran yang akan mengguncang desa Kembang Sari sampai ke akarnya. Pagi buta ketika kabut masih menyelimuti desa dan koko ayam jago terdengar sayup-sayup, Kiai Hasan sudah berada di depan gubuk reot Dukun Karta. Gubuk itu tampak suram, dikelilingi pohon-pohon rindang yang membuat suasana terasa dingin dan lembab. Bau kemenyan dan bunga melati yang menyengat langsung menusuk hidung Kiai Hasan. Pintu gubuk yang terbuat dari kayu lapuk terbuka sedikit, memperlihatkan cahaya lilin yang redup dari dalam. Kiai Hasan melangkah masuk. Di dalam, Dukun Karta sedang duduk bersila di depan sebuah altar kecil. Asap kemenyan mengepul dari anglo tanah liat. Dan di atas altar tersebut terdapat sesajen berupa tumpeng kecil, bunga 7 rupa, dan patung-patung aneh yang terbuat dari kayu. Mata Dukun Karta terpejam, mulutnya komat-kamit merapalkan mantra. Ia terlihat begitu khusyuk, tidak menyadari kehadiran orang lain di belakangnya. "Assalamualaikum, Dukun Karta," sapa Kiai Hasan dengan suara yang mantap. Dukun Karta terkejut, matanya yang merah dan cekung langsung terbuka. Ia menoleh dengan cepat. Wajahnya yang keriput menunjukkan ekspresi kaget yang luar biasa. Ia mengenali Kiai Hasan, ulama yang disegani di seluruh penjuru kabupaten. "Waalaikumsalam Kiai, ada urusan apa pagi-pagi begini datang ke gubuk saya?" Tanyanya mencoba mengendalikan nada suaranya yang gemetar. "Aku tahu apa yang kau lakukan, Dukun Karta," jawab Kiai Hasan. Sorot matanya tajam menembus jiwa Dukun Karta. "Kau menjadikan sungai ini sebagai tempat tumbal. Setiap orang yang tenggelam, jasadnya kau sembunyikan sebagai persembahan." Dukun Karta mencoba mengelak. Ia tertawa sumbang, berusaha menutupi kegugupannya. "Ah Kiai, apa yang Kiai bicarakan? Saya tidak mengerti. Saya ini hanya dukun kampung biasa yang membantu warga. Jangan sembarangan menuduh." "Berhenti mengelak," kata Kiai Hasan. Suaranya kini terdengar penuh wibawa. "Aku melihat semuanya dalam doaku. Aku melihatmu mengadakan perjanjian dengan iblis, Raja Iblis dari Gunung Batu Hitam. Aku melihatmu menculik orang-orang yang datang ke desa ini dengan menenggelamkan mereka, lalu menyembunyikan jasad mereka di bawah batu hitam. Tumbal itu bukan diminta oleh sungai, melainkan diberikan olehmu." Wajah Dukun Karta memucat. Ia menunduk, tidak berani menatap mata Kiai Hasan. Ia merasa seolah-olah semua kejahatannya terbongkar di bawah tatapan Kiai Hasan. Tubuhnya bergetar, pertahanannya runtuh. Ia tahu tidak ada gunanya lagi berbohong. Kiai Hasan sudah tahu segalanya. "Bagaimana Kiai bisa tahu?" bisiknya dengan suara serak. Kiai Hasan tidak menjawab pertanyaan itu, melainkan melanjutkan penjelasannya. "Kau membutuhkan tumbal setiap tahun untuk mempertahankan kekuasaanmu. Kau membuat desa ini diselimuti ketakutan agar tidak ada yang curiga dan agar semua orang percaya bahwa sungai ini memang meminta tumbal. Kau menyembunyikan kejahatanmu di balik mitos, menjadikan ketidakpercayaan warga sebagai tamengmu." Dukun Karta terdiam, matanya berkaca-kaca.
Air mata penyesalan dan ketakutan mengalir di pipinya yang keriput. Ia merasa dirinya begitu kecil di hadapan Kyai Hasan. Akhirnya, Dukun Karta mengakui semua perbuatannya. Benar Kyai, aku melakukannya. Aku membutuhkan tumbal untuk mendapatkan kekuasaan, kekayaan, ilmu dan kehormatan. Semua itu aku dapatkan dari mereka. Suaranya terdengar penuh penyesalan, namun juga terselip kebanggaan yang mengerikan. Ia kemudian bercerita tentang malam ia menculik Rizky. Anak itu, jasadnya aku sembunyikan di bawah batu hitam bersama jasad yang lainnya. Kyai Hasan menghela nafas panjang. Ia merasa prihatin, bukan karena Dukun Karta, tetapi karena kejahatan manusia yang begitu dalam dan gelap. Ia tahu Dukun Karta bukanlah korban, tapi seseorang pelaku yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aku akan memanggil warga desa, kata Kyai Hasan. Kau harus menunjukkan di mana jasad-jasad itu kau sembunyikan. Dukun Karta hanya bisa mengangguk pasrah. Ia tahu babak hidupnya sebagai seorang dukun yang disegani telah berakhir. Ia tahu kebenaran akan segera terungkap dan rahasia yang ia simpan selama bertahun-tahun akan terbongkar. Malam yang menakutkan itu yang ia kira akan menjadi akhir dari semua ketakutan, justru menjadi awal dari terungkapnya semua kejahatannya. Fajar menyingsing di desa Kembang Sari. Embun masih membasahi daun-daun dan kabut tipis menari-nari di atas sungai. Namun suasana pagi itu terasa jauh dari damai. Warga bergegas menuju balai desa setelah mendengar kabar yang dibawa oleh salah seorang santri Kyai Hasan. Wajah mereka tegang dan penasaran, ada apa gerangan Kyai Hasan meminta mereka berkumpul begitu pagi. Setibanya di balai desa, mereka terkejut melihat Dukun Karta sudah berada di sana. Duduk lesu di kursi kayu dengan kepala tertunduk. Di sampingnya berdiri Kyai Hasan dengan wajah serius namun tenang. Kerumunan warga semakin berbisik. Bisik-bisik dan pertanyaan saling bersautan. Ada apa ini? Kenapa Dukun Karta ada di sini? Kyai Hasan mengangkat tangannya, meminta semua warga untuk tenang. Saudara-saudaraku sekalian, ia memulai dengan suara yang menggema. Saya sudah menemukan jawaban atas misteri yang selama ini menyelimuti desa kita. Ia menunjuk Dukun Karta. Bukan sungai ini yang meminta tumbal, melainkan orang yang selama ini kalian hormati, Dukun Karta. Seketika balai desa hening. Para warga saling pandang mencoba mencerna perkataan Kyai Hasan. Ada yang tidak percaya, ada yang marah, dan ada yang matanya dipenuhi keraguan. Tidak mungkin, teriak salah satu warga. Dukun Karta sudah banyak membantu kita. Kyai Hasan membiarkan Dukun Karta yang berbicara dengan kepala yang masih tertunduk. Dukun Karta mulai menceritakan semua kejahatannya. Benar, apa yang dikatakan Kyai Hasan itu benar, bisiknya, suaranya serak dan gemetar. Aku yang melakukan semua itu untuk perjanjianku dengan iblis. Satu persatu Dukun Karta mengungkap semua kejahatan yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Ia menceritakan bagaimana ia menculik pedagang keliling, pendaki dan akhirnya Rizky. Ia menjelaskan bagaimana ia menenggelamkan mereka, menyembunyikan jasad-jasad itu di bawah batu hitam sebagai persembahan. Ia mengaku bahwa ia membutuhkan tumbal setiap tahun untuk mempertahankan kekuatan gaib dan kekayaan yang ia miliki. Setiap kali tumbal diberikan, iblis memberiku kekuasaan, kekayaan, kehormatan dan kekuatan. Semua itu dari mereka. Ucapnya suaranya kini dipenuhi kepasrahan. Aku menjebak mereka, membuat mereka percaya mitos sungai, dan aku menggunakan ketakutan kalian untuk melancarkan niat jahatku. Pengakuan itu bagai petir yang menyambar. Warga yang tadinya tidak percaya kini memandang Dukun Karta dengan tatapan penuh kebencian dan kemarahan. Mereka merasa dikhianati oleh orang yang selama ini mereka anggap sebagai penolong. Kau tega? Bagaimana kau bisa melakukan ini pada kami? Teriak seorang ibu yang air matanya mengalir deras. Ibu itu adalah salah satu yang pernah meminta bantuan Dukun Karta untuk mengobati anaknya. Kyai Hasan menenangkan warga. Kita tidak perlu menuduh lagi, saatnya kita bertindak. Dukun Karta sudah bersedia menunjukkan di mana jasad-jasad itu disembunyikan. Mari kita pergi ke sungai. Mendengar ajakan Kyai Hasan, kemarahan warga berubah menjadi tekad yang kuat. Mereka bergegas mengambil cangkul dan linggis. Dengan langkah tergesa-gesa mereka mengantar Dukun Karta yang kini tidak lagi terlihat seperti dukun sakti.
melainkan seorang pria tua yang rapuh dan ketakutan. Mereka menuju tepi sungai di mana batu hitam berdiri kokoh sebagai saksi bisu dari semua kejahatan yang tersembunyi. Pagi itu suasana di tepi sungai batu hitam jauh dari biasanya. Tidak ada suara tawa anak-anak, tidak ada obrolan ringan para ibu, yang ada hanya hening yang tegang dan wajah-wajah penuh amarah. Ratusan warga Kembang Sari berkumpul, membawa cangkul, linggis dan parang. Di tengah kerumunan Dukun Karta berdiri, tubuhnya gemetar ketakutan. Ia menunjuk ke arah batu hitam yang berdiri megah di tengah sungai. "Di sana, di bawah batu itu, aku mengubur mereka," bisiknya. Suaranya nyaris tidak terdengar. Kyai Hasan memberi isyarat kepada para pemuda. Tanpa menunggu perintah lebih lanjut, mereka segera bertindak. Mereka menyeberangi sungai dengan hati-hati. Airnya terasa sangat dingin pagi itu. Setibanya di sana, mereka mulai menggali. Tanah di sekitar batu hitam terasa gembur, seolah-olah memang sudah sering digali. Para pemuda bekerja keras. Ayunan cangkul mereka penuh dengan amarah dan kebencian. "Kalau dia bohong, kita bakar saja gubuknya," teriak seorang warga dari tepi sungai. "Sabar, kita harus membuktikannya dulu," kata Pak Lurah mencoba menenangkan. Namun amarah mereka memuncak ketika cangkul salah satu pemuda membentur sesuatu yang lunak. Ia menggali lebih dalam dan nafasnya tercekat. "Pak Lurah, saya menemukan sesuatu." Yang pertama ditemukan adalah jasad seorang pemuda. Pakaiannya sudah usang, namun warga segera mengenali jaket yang ia kenakan. Itu adalah jaket pendaki yang hilang beberapa waktu lalu. Tangisan pilu langsung pecah dari beberapa orang yang mengenal pemuda itu. Satu persatu jasad demi jasad ditemukan. Mereka menggali lagi dan lagi. Jasad pedagang keliling, jasad pendaki lain, dan akhirnya jasad seorang anak kecil. Pakaiannya lusuh, namun warga segera mengenali kaos biru yang dipakai Rizky saat ia terakhir terlihat. Jasadnya terlipat, soalnya dipaksa masuk ke dalam lubang sempit. "Rizky, anakku!" teriak ayah Rizky. Suaranya pecah dipenuhi kesedihan yang mendalam. Ia berlari ke arah batu hitam, mencoba meraih jasad putranya. Warga lain menahan, mata mereka dipenuhi air mata. Ayah Rizky jatuh berlutut, menangis histeris. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana putranya yang ceria harus berakhir dengan cara yang begitu tragis. Pemandangan itu begitu menyayat hati. Tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana Dukun Karta bisa sekejam itu. Ia menggunakan ketakutan warga, memanfaatkan mitos dan kepercayaan mereka hanya demi kepentingannya sendiri. Para ibu yang dulu sering meminta pertolongan Dukun Karta kini memandangnya dengan tatapan jijik. Mereka merasa jijik pada diri mereka sendiri karena telah membiarkan kejahatan ini terjadi di depan mata mereka. "Kau iblis, kau lebih kejam dari iblis," teriak salah seorang warga. Kerumunan massa yang tadinya hanya berbisik-bisik kini mulai bergerak. Mereka melangkah maju, sorot mata mereka penuh amarah dan dendam. Mereka ingin menghakimi Dukun Karta saat itu juga. Dukun Karta yang rapuh dengan ketakutan kini hanya bisa pasrah. Ia tahu ia telah menyakiti terlalu banyak orang. Kyai Hasan segera maju berdiri di antara kerumunan yang mengamuk dan Dukun Karta. "Sabar saudara-saudaraku. Biarkan hukum yang berlaku, jangan kotori tangan kalian dengan darah. Kita sudah menemukan kebenaran, biarkan keadilan yang menyelesaikannya." Warga menghentikan langkah mereka. Kata-kata Kyai Hasan menenangkan amarah mereka yang membara. Mereka sadar bahwa mereka harus membiarkan hukum mengambil alih. Dengan hati yang hancur namun sedikit lega, mereka mengevakuasi jasad-jasad itu. Dukun Karta hanya bisa berdiri, memandang jasad-jasad itu satu persatu. Wajahnya pucat pasi. Ia tahu semua kekuatannya, semua kekayaannya tidak akan pernah bisa membeli kembali kejahatan yang telah ia lakukan. Kebenaran akhirnya terungkap dan ia harus menerima konsekuensinya. Pagi itu desa Kembang Sari menjadi saksi bisu dari akhir sebuah kebohongan yang mengerikan. Setelah jasad-jasad korban berhasil dievakuasi, Dukun Karta yang kini terlihat lebih seperti seorang pria tua rapuh daripada sosok yang menakutkan diserahkan kepada pihak berwajib. Polisi dan petugas forensik dari kabupaten tiba tidak lama kemudian, mengumpulkan bukti dan mendengarkan kesaksian dari Kyai Hasan dan warga desa. Kasus ini menjadi berita besar, mengguncang seluruh wilayah. Media lokal dan nasional datang meliput, dan kisah desa kutukan yang sebenarnya adalah kejahatan tersembunyi menyebar ke seluruh pelosok negeri.
Sidang kasus Dukun Karta menjadi sorotan publik. Di pengadilan, Dukun Karta mengakui semua perbuatannya. Pengakuannya di depan hakim dan jaksa yang didukung oleh bukti-bukti dari lokasi penemuan jasad membuat semua orang terdiam. Ia menceritakan bagaimana ia telah memperdaya warga desa, menggunakan ketakutan mereka sebagai alat untuk melancarkan niat jahatnya. Ia juga menceritakan tentang perjanjiannya dengan iblis dan bagaimana kekuasaan yang ia dapatkan membuatnya merasa superior dan tidak tersentuh. Namun kini semua kekuasaan itu terasa hampa. "Saya menyesal yang mulia," ucap Dukun Karta dengan suara gemetar di persidangan. "Saya gelap mata, saya ingin kekuasaan dan saya rela melakukan apapun untuk mendapatkannya." Namun penyesalannya tidak cukup untuk menghapus perbuatannya. Ayah Rizky yang duduk di kursi penonton menangis terseduh-seduh. Ia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa putranya yang ceria harus berakhir dengan cara yang begitu tragis. Dukun Karta dihukum sesuai dengan perbuatannya. Ia dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana dan dihukum penjara seumur hidup. Putusan hakim menjadi akhir dari semua mimpi buruk di Kembang Sari. Dengan kepergian Dukun Karta, desa itu perlahan-lahan mulai pulih. Aura menakutkan yang dulu menyelimuti sungai kini berangsur-angsur menghilang. Arus sungai kembali tenang, ikan-ikan kembali melimpah, dan yang paling penting, tidak ada lagi korban yang tenggelam. Mitos Sungai Tumbal kini digantikan dengan kisah nyata tentang kejahatan manusia yang terungkap. Warga desa mulai menata kembali kehidupan mereka. Mereka mengadakan upacara doa bersama, memohon ampunan dari Tuhan atas semua kebodohan dan ketakutan yang telah mereka rasakan. Mereka juga membersihkan tepi sungai, menyingkirkan semua sisa-sisa ritual yang pernah dilakukan Dukun Karta. Sungai Batu Hitam tidak lagi menjadi tempat yang ditakuti, melainkan tempat yang dihormati sebagai saksi bisu dari sebuah tragedi yang akhirnya menemukan titik terang. Jasa Kyai Hasan akan selalu dikenang oleh warga Kembang Sari. Ia bukan hanya seorang ulama, melainkan seorang pahlawan yang membawa kebenaran. Ia mengajarkan mereka bahwa terkadang musuh terbesar bukanlah makhluk gaib, melainkan kejahatan yang tersembunyi di balik topeng kemanusiaan. Kyai Hasan mengingatkan mereka untuk selalu waspada dan untuk tidak mudah percaya pada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Hukum alam selalu berlaku, setiap kejahatan akan selalu terungkap. Dengan kepergian Dukun Karta, babak baru dalam sejarah desa Kembang Sari pun dimulai. Sebuah babak yang dibangun di atas kejujuran, kebersamaan, dan ketenangan yang abadi. Setelah semua tragedi dan kekacauan, Kembang Sari akhirnya menemukan kembali kedamaiannya. Luka akibat julukan Desa Kutukan berangsur-angsur sembuh. Warga desa kini bergotong royong menata ulang kehidupan mereka, membersihkan setiap sudut desa, dan yang paling penting, membersihkan jiwa mereka dari ketakutan yang telah lama bersemayam. Sungai Batu Hitam yang tadinya menyimpan rahasia kelam kini kembali menjadi sumber kehidupan yang dicintai. Anak-anak kembali bermain di tepiannya. Tawa mereka yang dulu hilang kini terdengar lagi, menjadi melodi terindah bagi para orang tua. Ibu-ibu kembali mencuci di pinggir sungai. Obrolan mereka tidak lagi tentang mitos menakutkan, melainkan tentang harapan dan impian. Kaum pria kembali menebar jala, hasil tangkapan mereka semakin melimpah. Sungai itu seolah telah dicuci bersih dari dosa-dosa masa lalu. Kisah tentang Dukun Karta dan kejahatannya menjadi pelajaran berharga. Warga Kembang Sari tidak lagi mudah percaya pada hal-hal mistis yang tidak masuk akal. Mereka belajar untuk lebih mempercayai akal sehat dan kekuatan kebersamaan. Mereka sadar bahwa terkadang bahaya terbesar bukanlah datang dari dunia gaib, melainkan dari hati manusia yang gelap dan tamak. Setiap tahun pada hari penemuan jasad-jasad itu, warga desa mengadakan upacara doa bersama, bukan untuk mengenang kesedihan, melainkan untuk mensyukuri kebenaran yang telah terungkap. Mereka berterima kasih pada Kyai Hasan yang telah menjadi perantara kebaikan. Dan pada akhirnya, mereka berterima kasih pada diri mereka sendiri yang telah berani menghadapi ketakutan. Kyai Hasan tidak pernah menagih imbalan apapun. Ia hanya meminta satu hal, agar warga Kembang Sari selalu menjaga kejujuran dan tidak pernah lagi membiarkan kebohongan merusak desa mereka. Ia mengingatkan bahwa kejahatan mungkin bisa bersembunyi di balik topeng dan mitos, tetapi kebenaran, sekuat apapun ia disembunyikan, akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap.
Seiring berjalannya waktu, Kembang Sari kembali dikenal sebagai desa yang damai dan makmur. Julukan Desa Kutukan perlahan memudar, digantikan oleh julukan baru, Desa Kebenaran. Kisah Sungai Batu Hitam menjadi legenda, sebuah pengingat bahwa di balik setiap misteri yang menakutkan, seringkali tersembunyi kejahatan yang sangat nyata. Dan dengan adanya keberanian dan tekad untuk mencari kebenaran, kegelapan akan selalu terkalahkan oleh cahaya. Desa Kembang Sari kini hidup dalam ketenangan, dengan Sungai Batu Hitam yang mengalirkan berkah, bukan lagi kutukan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.